Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyu Budiarti dari Prodi Manajemen NIM 28920500001. Di sini saya akan membahas mengenai yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan yang pertama ada jasa, seperti hiburan, transportasi, hotel, dan telekomunikasi. Dan yang kedua ada manufaktur, contohnya komputer, pesawat terbang, dan barang elektronik. Dan yang selanjutnya ada dagang. Yang pertama barang kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Adapun keunggulannya yaitu kemudahan pengaturan serta biaya pengelolaan yang rendah. Selain ada keunggulan, ada juga kelemahannya, yaitu sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Dan yang kedua ada persekutuan. Persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Keunggulannya yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya yaitu kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya yaitu pengenaan pajak ganda. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama pasar modal. Pasar modal yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pendanaan agar perusahaan dapat memulai dan menjalankan usahanya. Yang kedua, pasar barang dan jasa, termasuk pelanggan yang membeli barang atau jasa dari perusahaan, serta pihak ketiga yang memasok bahan baku untuk perusahaan. Yang ketiga ada pemerintah, memiliki kepentingan dalam kinerja ekonomi perusahaan. Dan yang keempat, internal perusahaan, termasuk individu-individu yang dipekerjakan perusahaan. Internal bisa berupa pemilik, manajer, dan juga karyawan. Sedangkan eksternal terdiri dari pelanggan, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi akuntansi menurut American Accounting Association, yaitu proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Definisi ini mengandung 2 pengertian. Yang pertama, kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua yaitu kegunaan akuntansi, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Selanjutnya ada peran akuntansi dalam bisnis, yaitu menyediakan informasi kepada pemakai. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Ada pihak internal dan eksternal. Dan yang kedua, mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat, mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan akuntansi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta.
sedangkan akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama ada konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Dan yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Adapun persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Aset merupakan sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Dan contoh soalnya yaitu tanggal 1 November 2005, Chris Clark mendirikan perusahaan yang dinamakan Net Solution. Yang A, Chris Clark membuka rekening bank atas nama Net Solution dan menyetorkan dana sebesar $25.000 ke rekening tersebut. Maka jurnalnya yaitu pada aset yaitu cash $25.000, sedangkan ekuitas pemilik yaitu modal sebesar $25.000 untuk investasi oleh Chris Clark. Yang B, Net Solution membeli tanah senilai $20.000. Maka asetnya yaitu kas berkurang sebesar $20.000, sedangkan tanah bertambah sebesar $25.000. Tapi modalnya tetap $25.000. Dan yang C, selama bulan itu Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Pada aset yaitu perlengkapannya bertambah $1.350, sedangkan pada kewajiban yaitu utang usaha bertambah sebesar $1.350. Untuk tanah tetap $20.000 dan modal tetap. Dan yang D, Net Solution memberikan jasa kepada pelanggannya, membukukan pendapatan sebesar $7.500 dan menerimanya secara tunai. Penulisannya yaitu kas bertambah $7.500 dan modal Chris Clark bertambah $7.500. Jadi saldo kas saat ini yaitu $12.500, sedangkan modalnya $32.500. Itu untuk pendapatan jasa. Yang E, Net Solution membayar beban-beban berikut, yaitu gaji sebesar $2.125, sewa $800, utilitas $450, dan rupa-rupa $275. Penulisannya yaitu kas berkurang sebesar $3.650 dan modal Chris Clark berkurang sebesar $2.125 untuk upah, berkurang lagi sebesar $800 untuk sewa, berkurang lagi sebesar $450 untuk utilitas, dan berkurang sebesar $275 untuk beban rupa-rupa. Sehingga saldo kas saat ini yaitu $8.850 dan saldo modal yaitu $28.850. Yang F, Net Solution membayar kreditor sebesar $950 selama bulan tersebut. Penulisannya yaitu kas berkurang sebesar $950 sehingga saldo saat ini $7.900, perlengkapan tetap, tanah tetap, dan utang usaha berkurang $950 sehingga menjadi $400. Yang G, pada akhir bulan harga perolehan perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $550, jadi perlengkapan senilai $800 telah digunakan. Maka jurnalnya yaitu perlengkapan
berkurang sebesar 800 dan modal berkurang 800, sehingga saldo perlengkapan 550 dan modal 28.050. Yang H, pada akhir bulan, Chris menarik uang tunai sebesar $2.000 dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maka jurnalnya kas berkurang 2.000 dan modal berkurang 2.000, sehingga saldo kas yaitu 5.900 dan modal menjadi 26.050. Adapun dampak transaksi terhadap ekuitas pemilik, yaitu berkurang oleh penarikan pemilik, yaitu beban, dan bertambah oleh investasi pemilik pendapatan. Yang selanjutnya adalah peran akuntansi yang disebut laporan keuangan, menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi, yaitu rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Yang kedua, laporan ekuitas pemilik, yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada neraca, yaitu daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.